Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elinovita dengan NIM 64240024. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dengan tema pengembangan kepemimpinan guna meningkatkan kinerja untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain. Kepemimpinan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menjadi teladan. Kepemimpinan berkaitan dengan tanggung jawab dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Nah, selanjutnya ada peran dan fungsi kepemimpinan. Yang pertama yaitu menentukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua, mengatur dan mengordinasi tugas anggota. Ketiga, memberikan motivasi dan dorongan kerja. Keempat, menjaga keharmonisan dan kerjasama tim. Kelima, mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Setelah tadi mengetahui peran dan fungsi kepemimpinan, selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepemimpinan paternalistik, yang kedua kepemimpinan militeristik, yang ketiga kepemimpinan otoritaris, yang keempat ada kepemimpinan demokratis, yang kelima ada kepemimpinan laissez-faire. Nah, yang pertama ini ada kepemimpinan paternalistik, yaitu kepemimpinan yang bersifat kebapakan atau melindungi bawahan. Terus yang kedua, pemimpin sangat memperhatikan kesejahteraan anggotanya. Terus juga pengambilan keputusannya dilakukan oleh pemimpin. Terus anggota cenderung bergantung pada pemimpin. Yang terakhir itu cocok untuk organisasi yang anggotanya masih membutuhkan bimbingan. Nah, yang kedua ada kepemimpinan militeristik, yaitu kepemimpinan yang menekankan kedisiplinan dan kepatuhan. Pemimpinnya bersikap tegas dan kaku. Perintah harus dijalankan tanpa banyak pertimbangan. Nah, terus ada komunikasi bersifat satu arah, terus cocok untuk organisasi yang membutuhkan ketertiban tinggi. Nah, biasanya ini tuh untuk para militer. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kepemimpinan otoratis, yaitu kepemimpinan yang seluruh keputusannya berada di tangan pemimpin. Anggota tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, proses kerja berjalan cepat, terus kreativitas anggota kurang berkembang karena kan seluruhnya bergantung kepada pemimpin. Terus efektif dalam kondisi darurat atau kritis. Jadi di saat darurat ini emang cocok kepemimpinan otoratistik karena tidak membutuhkan waktu lama karena keputusannya ada di tangan pemimpin. Nah, yang keempat ini ada kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan yang pemimpinnya melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Kalau yang tadi kan dalam pengambilan keputusan itu hanya dilakukan oleh pemimpin. Nah, sedangkan ini dilakukan dengan bersama-sama melibatkan anggotanya. Terus komunikasi berlangsung dua arah. Pendapat dan saran anggota sangat dihargai. Terus juga meningkatkan kerjasama dan rasa tanggung jawab. Terus ada membutuhkan waktu lebih lama dalam mengambil keputusan karena keputusannya diambil secara bersama melibatkan banyak anggota, jadi waktu dalam pengambilan keputusannya juga lebih lama. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada kepemimpinan laissez-faire, yaitu kepemimpinan yang memberikan kebebasan penuh kepada anggota. Pemimpin berperan sebagai fasilitator. Anggota bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing. Cocok untuk anggota yang sudah berpengalaman. Terus kurang efektif jika anggota belum mandiri. Setelah tadi membahas
tipe-tipe kepemimpinan, selanjutnya ada kelebihan dari kepemimpinan ini. Yang pertama itu memberikan arah dan tujuan yang jelas. Kedua, meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Ketiga, menciptakan keteraturan dalam organisasi. Keempat, mempercepat pencapaian tujuan bersama. Kelima, membantu pengambilan keputusan secara terarah. Setelah tadi kelebihan kepemimpinan, makanya sekarang kekurangan kepemimpinan. Yang pertama itu ketergantungan anggota terhadap pemimpin. Yang kedua, potensi konflik antara pemimpin dan anggota. Ini biasanya kalau berbeda pendapat. Nah, terus beban dan tekanan besar pada pemimpin. Karena pemimpin mengambil alih. Di sini dia punya peran penting. Jadi pemimpin juga punya tekanan dan beban. Terus kurangnya partisipasi anggota pada tipe tertentu. Kadang kan ada anggota yang mau terima beres, ada yang anggota yang berpartisipasi. Nah, terus terakhir ada resiko penyalahgunaan wewenang. Nah, biasanya kayak gini, pemimpin tuh bisa seenaknya, ada beberapa pemimpin yang kayak gitu. Nah, ini adalah kekurangan dari kepemimpinan. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu kepemimpinan memiliki peran penting dalam organisasi. Yang kedua, setiap tipe kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketiga, pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi. Yang keempat, kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi. Kelima, pemahaman kepemimpinan penting bagi calon pemimpin masa depan. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.